Untuk semuanya, marilah kita buka pelajaran tauhid halaman 26. Babnya adalah nafsu. Babnya adalah nafsu. Kemudian ini nanti satu persatu akan saya jelaskan. Ini masih ada Bu, halaman sekiannya itu. Oh, sedikit ya. Jamaah YouTube silakan dibuka halaman 26. Kemarin ada jamaah merasa senang karena ditemani dengan tauhid, dengan menyampaikan halamannya juga jelas, di samping itu ditulis. Jadi orangnya nggak bingung, merasa tertolong dan alhamdulillahirrabbilalamin. Kok ya ada ngaji jarak jauh, kemudian besok akan bisa mengikuti ujian maribat. Ini satu-satunya. Kenapa? Saya nggak ngakal-ngakal. Ini sudah faida aroda sayan ayyaku lalahu kum fayakun. Memang kehendak Allah ini. Nggak kok saya berusaha, enggak. Saya sendiri aja YouTubean asalnya nggak bisa sama sekali kok. Lah kok bisa? Saya nggak tahu, nggak minta petunjuk siapa-siapa kok. Ya Allah sendiri. Akhirnya seperti ini. Walau umurnya tambah tua, ngajinya tambah agak Bu. Besok Rebo ke sana, Prambon, apa? Kerembung. Oke, untuk hari kedua. Ditunggu sana sekitar 80-an. 80-an jamaah. Umurnya tambah tua, penggaweannya tambah iku, gantek-entek. Ya apa ini? Kadek pijet pisan. Kadek pijet pisan. Terus kalau siang umbah-umbah pisan. Nyapu-nyapu pisan. Ya nyapu-nyapu lembagai apa? Apa? Nyapu-nyapu ini. Jam 1 bengi nyapu-nyapu, kadang marisan longgar nyapu-nyapu. Lah sampean gak tahu. Nggih. Giliran saya nyapu bau ibu enggak. Salah yang tahu saya sendiri, macamnya memang dekat ya. Kita baca yaitu bab nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nafsu. Nafsu iku ana 7. Nomor 1 nafsu amaro. Nomor 2 nafsu lawama. Nomor 3 nafsu mulhima. Nomor 4 nafsu mutmainnah. Nomor 5 nafsu radiyah. Nomor 6 nafsu mardiyah. Nomor 7 nafsu ubudiyah. Bentar saya terangkan dulu, tapi belum mengenal rincian, cuma global. Bapak Ibu, nafsu sebanyak 7 ini, yang 2 dilaknat, yang 5 mendapat rahmat. Yang 2 ini dilaknat, yang 5 mendapat ridho. Jadi nafsu belum tentu jelek, malah banyak yang baik. Orang-orang memaknai nafsu kan jelek. Ya enggak semuanya. Buktinya dalam pelajaran tauhid. Nafsu yang baik itu sebanyak 5, yang jelek sebanyak 2. Makanya ngaji itu harus tertata rapi. Seandainya kuliah itu linier. Ngaji tauhid itu linier, Mas. Zaman ngaji tauhid, kemudian di sana ada pengajian umum, rasanya hati, waduh. Mas, mari keterangan timbek-mbek kaya ngono kene lawatan. Cerita-cerita nggih ganjarane kathah iki. Ya niku apa maca Quran ganjarane wae, sembahyang ganjarane 17 derajat. Padahal di sini enggak mengharapkan seperti itu. Rasanya hati loh. Waduh, abot rasanya. Rasa-rasa nek ngono iku boleh ngono ya. Tapi saya mengharapkan apa Ibu, walaupun di sini keterangannya tauhid mendalam seperti itu, tapi kalau ada
acara di kampung, yang jenengan ikuti saja. Ikuti saja, yang adakan loh. Ya sampean sendiri urunan gitu kok, masuk gak tekani. Tapi kalau nggak tekani karena suatu hal, ya nggak apa-apa. Maksudnya tuh sampean hadir aja, ya di rumah lah wes. Yang penting yang ceramah gak mangan pager. Gak mangan pager lah, apa pager? Rata-rata malas sampean. Iki Pak Tomin aja belum khatam. Rasanya setelah ngaji sedalam itu terus ngrungokno pengajian nduk kamu rasane nggih iku krasa jan. Wadah kok wendeng mari dimpaki 80 kilo iki nek 20 kan. Rasane ngono nggih, padahal durung khatam padahal. Sama ada rene lho nggih. Apa merasa jauh, Pak? Sampai sini enggak ya? Mboten nggih. Umpama 2 kali lipat lagi jenengan aja sanggup. Oh, ruah sampean. Iki ngandane pun ini iki. Oke. Mas Aki yang ngono bapak Mas Ado. Di sini aja. Ngaji gabungan kok. Enggak, gabungan. Gabungan kalau enggak gabungan enggak bisa. Contohnya saya krian gabung ke sini. Ya ini juga ngaji nih. Mendengarkan kata-kata sendiri. Dan jenengan mendengarkan saya berbicara sama. Apa nih gak podo? Wong gak ngarep pinter kan? Si pinter sinten? Oh, sifat nomor berapa pinter itu? Ilmu, nomor kok. Nomor kok ilmu. Jadi nih wong kalah banter sah. Lupa nomor ya betul aku ni karep kula sing kok iku lho Bu. Wis gak sing gaula apa? Eling nomor tapi yang penting ilmu no ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sana-sana saya menghafalkan loh. Apalagi jangan khataman. Harus hafal 20 sifat. Kalau saya enggak, pokoknya saya mengerti. Kalau bisa Bu, kalau ini ada sisa waktu, besok 1 kali pertemuan, ini ngulas sifat wajib 20. Karena mendekati khataman biasanya seperti itu ngelesi. Ya lihat saja nanti kalau ini sudah habis berarti 1 kali pertemuan atau 2 untuk les pas. Pas. Berarti kalkulasi saya tepat. Ini sudah habis ini kan sudah terakhir ini. Nah, tapi khatamannya kan belum. Nah, pas dengan apa? Sifat aja 20 ngelesi. Zaman guru saya itu ngelesi juga. Bagi orang-orang YouTube, milihnya YouTube ya yang mengena kepada salah satu sifat wajib 20. Insya Allah nih pas ini. Tuh, saya kalkulasi alhamdulillah besok pas. Ya gak kelebin maka ya gak kekurangan akeh ya. Ya iku. Apa pasti pas. Ditiru sampean. Iku ana tulisan pasti pas. Ya jemo ida ambek pong. Tulisane ngono. Lah untuk nafsu amarah itu amarah. Untuk lawama sok sore. Apa iku? Alwama. Alwama itu apa? Ya kadang seneng, kadang enggak. Kadang apa jenenge? Atine bolong, kadang atine buntu. Kadang gegere bolong, kadang gegere buntu. Iki buntu kabeh iki. Muga-muga kan sing bolong. Tak kutilanak lah. Ya. Insyaallah jamaah cabang 12 buntu kabeh. Apa nih? Ngajine. Buntu apa ya? Lemine buntu me, bolong maksud iku. Iku gegere maksudnya. Gegere buntu iku apik. Nek atine buntu elek nilaine. Mbok atine bolong be, bolong ku serju. Itu berarti satu-satu ada kalkulasi sendiri-sendiri. Contohnya, buktinya seperti di bawah ini. Itu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nafsu amarah. Balane ana 7. Rupane bakhil. Loba donya. Bodoh. Gumedhe. Kasut. Tomak.
muring-muringan. Nomor loro nafsu lawama. Balane ana 8. Rupane nyelo, bojo, ujub, rasa utawa gedhe rumangsa, ngani ngoyo, goro, lalian. Udah santai aja. Nafsu yang pertama adalah amaro. Nomor 1 adalah bakhil. Bahasa apa, Bu? Bakhil. Bakhilun. Apa? Bahasa Arab. Arab apa Arab? Kalau bahasa Arab itu adalah Indonesia. Kalau bahasa Arab itu adalah Arab. Ya begini. Kalau bahasa apa Mas? Bahasa Arab itu Indonesia. Kalau bahasa Arab itu Arab. Bukan Arab. Ini tulisannya Arab, Saudi, Arabia, Indonesia, Saudi Arabia berarti Arab. Nah, sama nanti bahasa Arab kayak bahasa itu Indonesia. Singapura. Siapa Mang? Singapura. Oh campur dah. Ayane tuku sego campur. Apa jenenge rujak campur, cingur pisan. Karena apa maneh tahu campur. Ya jadi kabeh-kabeh ngono. Sing krungu iki lho rasane risih. Barang kok bagas makanan gak apa-apa. Bakhil iku apa, Bu? Nggih. Nggih, pokoke tapi nek gak sing dikekno ya gak apa-apa. Ya. Sing maksudnya ngene, Pak. Wae zakat gak dijakatno, iku lho namanya bakhil. Nggih ya, sampean zakat fitrah. Ya tetep gak duwe aku. Lah kenapa? Aku lho gak duwe blas. Lah tapi guru iki mari tuku apa? Aku mari tuku celana liar. Oh iku aja dol. Digawe tuku beras, digawe zakat apa? Fitrah. Fitrah harus dibayar, Bu. Oh ngatasi berasnya 2,5 kilo ya. Terus saiki malah 3 kiloan. Nah, salahnya sekarang itu gini, mendoai tapi plastiknya itu nggak ada yang lubang. Kok cara wong ngekeki donga gak iso tembus. Yang enak jenengan krowoki dikit aja atau dengan jarum lah diuwek-uwek ngeten titik kayak masukkan doa. Karena seperti itu saya kalau nggak berhati-hati doa masuk di dalamnya nggak bisa, nggak nyentuh beras, iya, nggak nyentuh, akhirnya nempel pada plastik aja. Itu seperti itu kalau nggak diteliti kita itu ceroboh. Ya besok dilubangi dikit lah, menggunakan jarum, ambil diundukno terus diuwek-uwek itu. Jadi setelah itu kan kembali lagi. Enggak kembali muda lagi, enggak kembali lagi maksudnya. Yang kembali muda lagi ku ya apa? Oh, wong jenengan apane? Itu komburi. Masa kula bayar modal lagi apa nih lho kayak wong untuk karena sing nukokno gigi ngene. Semangatnya ya. Apa? Semangatnya. Oh, semangat ya dah. Loh, semangatnya bagaimana, Bu? Semangat untuk ngajar ya. Semangat untuk ngajar kemana-mana kan semangat. Oh gitu dah. Walau tantangannya besar, Bu. Ini kalau nggak hujan. Wis hujan, warna apa jenenge? Mantel iku kecantol pisan, kecantol pancalan iki lho. Beda robek ni sore. Rusuh pisan kecepret apa sih kejebret bane trek pisan. Terus kocone borak pisan. Waduh. Apa jenenge kok gak oleh tugas teko Allah wis gak sumbut asane. Wis temen. Iku katanya Bu Nenek semangat. Kembali muda. Iya dilem cek semangat. Cek muruke cek gak kendung ngono. Apa? Kata sampean ya ngaji seminggu pisan enak.
Apa menilai semangatnya itu yang ngajinya itu apa? Kesana sana, mudah, terus ngomong tepung di mau semangat ini kucing. Sesuai dengan kabar-kabar tersebut ya. Saya juga nggak tahu. Ada orang tanya, orang perangkat desa, Pak, jenengan kok bisa bagi waktu? Saya itu nilai. Kalau kegiatan seperti itu kok bisa? Perangkat desa lo tanya. Saya nggak tahu. Semuanya itu Allah sendiri yang memimpin. Nah, akhirnya saya kembalikan. Makanya jenengan harus tahu Allah. Boleh senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Oh iya saya. Nah enak ya Bu ya. Boleh senjata makan Tuhan. Ya terima kasih Bu Nini, tidak ada uang recehan ya. Ayo apa kan ini? Kak ngono. Lagi mau kok tidak sih Bu anak Ibu? Oh gini kau nggih. Mari Kak nyang benika, saiki nyang meneh Sabtu meneh minggu ceknya minggu depan banyak. Minggu netok. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagil. Berarti artinya sudah tahu nggih? Apa tadi? Nggih, cara wong Jawa lho nggih ya. Nggih, tapi nek gak duwe gak usah, nek gak duwe ya gak diarani bagil gak ono dikekno. Rasane dikekno wong kan ngono nggih ya. Nah, ngekek nang wong iku sak marine awake dhewe. Terus yang kedua adalah loba donya. Apa iki loba donya? Artinya bral-brol ngetokno dhuwit tapi gak tambah oleh ganjaran syariate lho. Malah tambah oleh dosa. Contone apa? Ngetokno dhuwit akeh enteke tapi gak tambah oleh pahala, gak tambah oleh ganjaran, malah tambah dosa. Contone? Poya-poya napa? Ngopi enggak? Cek gak apa-apa ngopi. Wong maksudnya iku lho tuku omben-omben sak trek, arek kopler-kopler iku cek. Ana ya, manganan rek. Iya manganan. Apa? Iku babi. Ha ngono iku lho. Entek akeh tapi gak tambah oleh ganjaran malah tambah dosa. Karena apa? Uang yang digunakan untuk seperti itu adalah banyak biayanya. Satu trek kilo berapa minuman keras? Ya tanya aja ke sana. Nah, larang dia. Tapi kalau ganjaran malah tambah oleh dosa. Itu namanya loba donya. Ya sampean gunakan tapi manfaatnya banyak. Kalau malahan untuk agama Islam itu menggunakannya sedikit, manfaatnya besar. Contoh jenengan misalnya ngasih masjid, nggak banyak, paling ya 20.000 lah misalnya. Bagi orang nggak punya itu kan 20.000 sudah banyak kan. Orang nggak punya loh nggih. Orang nggak punya 20.000 sudah banyak itu. Jangan dinyek. Itu orang sudah ngotot cari uang 20.000 kanggo iso bantu masjid iku nyeleng-nyelengi kok. Nomor 1 duit endok. Nomor 2 dodol kucing. Anggora. Ya, itu adalah termasuk barang sedikit tapi nilainya besar. Sekarang tampar harganya berapa? 1 meter. Tampar yang wajar-wajarnya buat memean. Saya anggap aja paling mahal 5.000 lah wis ngene. Di atas kalau Umi mengatakan 2.000 loh, malah saya 5.000 ngene nggih. 5.000. Terus panjang kira-kira 12 meter. Untuk apa? Untuk nulungi orang kelelep. Berapa? 5.000 kali 12. 60 dibuat untuk nolong orang yang kelelep. Akhirnya orangnya malah tertolong. Itu biayanya sedikit tapi pahalanya besar. Ada kata dimakan ular. Belum sampai ditelan, kita cari carang. Carang harganya berapa? 1. Enggak beli, malah ambil aja ya. Kan enggak ada harganya. Tapi
ularnya tadi disebet dengan cara seperti ini, dengan beberapa cara. Akhirnya kata tersebut dikeluarkan dari mulutnya. Tapi yang besok di alam akhirat akan membantu orang yang menolong. Usul pada Allah. Bahwa di dunia dulu saya ditolong oleh orang yang bernama ini. Allah diusuli oleh kata tersebut bahwa kata akan menolong orang tersebut dengan estafet minta tolong kepada Allah. Berapa carang tersebut? Enggak ada harganya, enggak betul carang. Ya, ngambil tok. Itu kalau ada. Itu ke agama Islam itu biayanya sedikit tapi pahalanya besar. Yang ketiga contoh lagi. Apa contohnya? Ya, ada orang di jalan wetenge senep. Wetenge senep. Yang diharapkan orang itu hanya satu. Apa, Bu? Hah? Ya, tempat berak. Nggih. Nggih, menunjukkan saja. Sampean kan enggak membuatkan, menunjukkan saja. Sana, Bu, sana. Nanti saya kasih tahu orangnya. Itu biayanya cuma sedikit, tapi hasilnya besar. Jangan dikasih sate. Orang yang keblenesing tadi loh. Jangan. Teman-teman. Iya, kan nggak cocok sate. Kalau kita darah rendah ya benar, enak. Yang darah rendah siapa? Saya. Loh, berarti lah kabeh nukono sate. Iya, saya senep ngono teman. Enggak. Nah itulah menunjukkan orang seperti itu dengan contoh-contoh yang sederhana adalah orang yang perutnya ini muyek-muyek lah. Wis ajak dia nih, situ tok ae. Ki ono nggone sing wis beres wis. Apa seperti itu masih salah? Wah, jangan dikasih sandal cincin ngarep. Walah gak respon blas. Sandal cincin ngarep. Ki ono dhuwit, gak respon blas. Wis duit Arab tapi kok saya aku tak. Itu suatu bukti bahwa terhadap agama Islam itu biayanya sedikit tapi hasilnya banyak. Ada yang biayanya banyak, hasilnya dikit. Ada yang biayanya banyak, tidak menghasilkan kebaikan sama sekali. Bisa pilih sendiri yang mana? Boh karo. Itu adalah lobo donya. Kemudian yang nomor 3 dari amaroh adalah bodoh. Bodoh cuma satu di dunia ini. Orang punya Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya. Itu makanya dilaknat itu gara-gara bodoh. Siapa yang dilaknat? Yang dilaknat adalah amaroh dan lawama. Antara lain anggotanya tersebut adalah bodoh. Orang punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya, dilaknat. Ternyata orang nggak tahu itu dilaknat. Supaya tidak dilaknat, ayo kita bersama-sama ngaji kaweruh untuk Jawa, ngaji tauhid untuk agama. Ya, mari ngono, ayo ngaji hikmah. Ngaji hikmah itu untuk bahasa halus. Ngaji hikmah itu apa? Ngaji sing ono gunane. Iki jenenge ngaji hikmah. Kalau ngaji tasawuf, tasawuf itu orangnya dinamakan sofi, berjalan ke sini, pulang lagi, berjalan ke sini, pulang lagi, besok ke sini lagi. Itu namanya tasawuf. Tapi hasilnya orangnya dinamakan sofi. Betul sopi ku cucu ya sampean onlinean niku lan. Sopi ini gambare abang iki lho. Oren ya. Lah nggih kok seperti itulah ya sopi kulan. Ono gambare tas. Nggih, sopi kok. Sopi itu orang tasawuf, ilmunya dominan mukasabah, yang tidak dominan muamalah. Kalau mukasabah dapat diraih, maka muamalahnya bisa juga. Itu adalah orang bodoh, orang yang punya Tuhan, tidak tahu Tuhannya gara-gara tidak mengikuti ngaji tauhid. Seperti ini supaya punya Tuhan. Yang belum punya Tuhan ya antara lain nggih,
Ya Pak Batomi seandainya nggih. Yes Pak Rahmat. Kan enggak apa-apa ngomong ngono ya. Loh maksudnya itu contoh. Saya punya Tuhan mulai tahun 86 kok. Kalau ya contoh punya ini belum punya Tuhan. Tapi rukunnya api. Ya apa Bu? Bapak. Wis kadung ngene kate ya apa. Ngono di umbreng-umbreng koyo ngene gak tambah nyengkre. Ya tambah nglibat. Anjir nak nglibet apa. Nggih ngene ngaji kate ngaji ganjaran tok wala wis males aku rek. Adik ngono iku. Lah apa? Lah mari dimpek-empek kono ngene pakis kono. Ngaji koyo ngono. Ngaji wenteng. Wala ya same uya basir, ya same uya basir, ya mubdi uya kolik, ya mubdi uya kolik. Sampai delak-deleke sampe wong kaya wong gendeng. Ya same uya basir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, lah sing ngono. Gak apa-apa yo an. Tapi yo aja ngono kok. Kubu kabeh ya. Kok ya apa dikir kaya ngono. Sing enak dikir ngene ae. Ngrebeki ta mboten? Mboten. Enak ya, aman ya. Nah, aman niku jenenge mutmainnatum bil qulub. Berikutnya adalah gumedhe. Gumedhe napa? Gumedhe niku wong begedut. Siapa itu? Adalah orang melaksanakan sembahyang, kewajiban Allah dilaksanakan, tapi berani juga meninggalkan kewajiban dari Allah. Berani meninggalkan kewajiban. Kenapa seperti itu? Ya, dia sendiri yang merasakan kewajiban sholat dilaksanakan. Tapi ngaji tauhid ditinggalkan. Yaitu namanya gumedhe. Orang begedut, orang sombong. Ya, orang sombong tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sudah Pak, apa? Sholat 5 waktu. Iya benar. Tapi kamu berani meninggalkan tauhid kan? Nah, mendapat satu, kehilangan satu. Pedu kalau apa-apa. Namanya orang gumedhe. Gak mau 100% melaksanakan perintah Allah. Lebih baik melaksanakan perintah walaupun tidak bisa berdiri, cukup dengan duduk. Yang penting melaksanakan perintah. Iku enggak ibu sengaja ya. Wis gak usah ngaji tauhid, mending gak ketemu Allah ku akhirat kono. Biasanya seperti itu. Bisa ketemu apa enggak, Bu? Kalau di sini enggak ketemu, di akhirnya ketemu, katanya seperti itu. Apa masuk akal? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Kalau di dunia enggak ketemu Allah, maka di akhirat juga tidak akan ketemu. Ya walaupun internetnya hidup. Ya mau apa? Ngaji sing bener. Iki ngaji temenan iki, dirungokno wong akeh. Gak sembrono niki, tanggung jawabe gede. Wong mandi dicontoh sampai khataman. Apa? Macam-macam sampean alhamdulillah pelajaran ente. Iya, tapi masih belum. Jangan-jangan dikatami besok jangan juga bundel. Yang sini maksimal. Waduh, Bapak Ibu kok juru ngerti ya? Seperti saya juga takut juga. Jangan-jangan besok ternyata Bapak Ibu dikatami bundel. Ya, tapi insya Allah saya era berapa? Insya Allah gampang. Sesuai dengan gerinjoane atine, insya Allah. Insya Allah gampang kok. Gampang. Dan bulan berikutnya masih ada kok Bu. Apabila di sini ketinggalan, seperti misalnya Mbak Tuni ketinggalan, itu bulan 12. Tapi bukan di grup sini, itu untuk umum. Ya tapi ya terusan jenengan. Yang penting sifat wajib 20-nya bagaimana. Terus gumedhe. Berikutnya adalah kasut. Kasut apa kasut? Kasut. Oh, kasut. Kalau kasut itu adalah hatinya mengandung penyakit al-hasadu, ya gulul hasanat. Kasut itu menghabiskan kebaikan. Sholat 5 waktu habis kalau hatinya ada
Hasud. Hasud itu bentuknya bagaimana sih Bu? Prakteknya orang hasud itu. Ya, seperti ini. Katakanlah siapa ini? Ya Bu Rahmat punya bengkel gede. Bengkel itu di mana? Gini dah. Oh kaki, bengkel berarti nyaut. Cerdas ibu-ibu Pak. Kalau bapak-bapak ini apa muslim iku lemot ya. Lemot. Sing cerdas juga Bu Rahmat. Karena Umi Har namanya cerdas ya. Kalau saya sepuh-sepuh iki Babu putih gue sik rada kendo jan wis. Mbona aku wis pokoke weteng gak seneng beres. Kadake bunene iku apa jenenge benci. Kok kono gede aku apa wong kono lho gembrot kaya ngono. Aku lho ceking ngene. Mosok kok gak aku ae sing koyo ngono iku. Akhire mripate Babu ngelirik. Itu bentuknya orang apa itu? Bentuknya orang apa? Kasut, iya. Ngono iku kadang-kadang enggak mripati, kadang-kadang iku cangkeme. Aku gak iso. Itu bentuknya orang kasut. Ya gak persis, kira-kira kok. Masa ganti contoh blas. Ya kalau contohnya seolah-olah lah. Pokoknya rada madok no Bu ya. Kasut. Iku masing masalah bengkel. Ono maneh gelang sak keroncong sak mene. Buak. Buak ini. Sembayang ya sing kasut iki mang. Ratal ladina an'amta alaihim ghairil. Itu bentuknya orang apa? Orang kasut. Sak mene pole. Nanti ya jelas saya sing jenenge mbak Nene iki ya duwe ati buka aku jeneng. Iku. Ibaratnya ngono ya. Iku bentuknya orang apa? Kasut. Jadi hatinya itu ada penyakit. Kok gak aku sing ngono, kok kono. Masyaallah iku gak karo aku dah. Sama pani maido ngono. Wong aku lho salat malam sama dobel-dobel, salat hajat, salat istikharah, salat tasbih dan lain-lain. Kabeh. Aku gak ngono. Padahal kono gak ngerti tauhid. Aku wis ngaji tauhid. Kok iso Allah iki mbuh Allah iki opo? Lho boleh maido. Larinya ke sana. Orang kasut merantai gak karu-karuan. Itu mboten kasutan. Kasutan kayak tukang iku nggih. Ini kasut kok. Kasut itu menempel di mana Bu? Hati. Kalau hatinya baik sekujur tubuh baik. Kalau hatinya jelek sekujur tubuh jelek. Tawangane hati segumpal seperti ini. Tapi kalau ini baik ya baik semuanya sak wulu-wulune. Nek iki elek gosong kabeh sak wulune kabeh. Makanya ngaji tauhid adalah ngajinya hati. Ngajine hati. Siapa sing gak ero nek wong urip ana atine? Ya kabeh, tapi di ngajekno supaya ana matane ati. Endi sing elek, endi sing apik. Iku jenenge memilah dan memilih. Ngaji tauhid. Atine iki lho Bu sing penting. Nah, nek atine apik liyane katut kabeh. Nah sembayang kana atine sik buruk, ya gak ngarep keterima. Sembayang hatinya harus hilang kasut. Berapa sih penyakit hati itu? Kasut, drengki, tomak, mamang, gumedhe, takabur, dolim, ingkar, munafik, musyrik, murtad, kubur. Oh, ini cabang 12 penyakitnya. 12 bisa. Mana? Penyakit hati sebanyak berapa? 12. Menghilangkannya bagaimana? Situk tok ibune gilane. Ya sak ngono kuwe, tapi kuasane pangeran, pokoknya hati itu kosong dari penyakit, tauhid gak lemot. Tapi di dalam hati masih banyak penyakit, salah satu masih menghuni di situ, ngoso. Jadi benalu, maka kebaikan tidak akan bisa masuk. Dari wong-wong mlebu kuping temen, mlebu metu kuping kiwa. Ono temen ya. Kata-kata ngoten lho. Apa? Mbah Uti tekun ngajine.
Sama ngomong nutupi kula teh karo. Nggih gak apa-apa. Masa kate mencureng ya Bu ngaji. Rupane elek mencureng. Ya tambah semangatnya gede Pak dijok napa ya. Semangatnya itu loh. Iya, malam jam 10 malam Bu. Baru nyampe rumah Bu. Bahkan lebih. Kalau ada ban rotok kempos itu, wah ya apa kira. Boleh rotok malam aneh. Budale mangan mek duit dik. Mari ngono terus apa ngombe mek setengah gelas. Setengah gelas cilik gak gede iku. Baru terus berangkat ngaji. Berangkat ngaji. Panas Bu. Mari panas kok kono dikipasi loro. Gak karena artinya bolanya kena panas. Iya. Tapi iki gak usah, enggak, iki sedengan wis. Iki enak kok, berapa. Berikutnya adalah tomak. Wah, tomak. Tomak itu apa? Tomak itu kalau orang Jawa jaga no enak, gak gelem soro. Jaga no panen, gak gelem nandur. Itu tomak. Jagakno mlebu swarga, gathik ngaji tauhid. Nah, ya iku tomak. Ibane akeh wong tomak kepengin mlebu swarga tapi gak usah tauhid, padahal di surga itu milik orang bertauhid. Walaupun demikian, kita tidak boleh ngaji jagakno kepengin mlebu swarga. Ya orang-orang itu kepengin mlebu swarga, tapi gak ro dalane. Gak iso ro, sampean rene gak ro dalane gak iso mlebu. Masuk ke surga sana tapi nggak tahu jalannya, nggak bisa masuk. Nah sekarang siapa yang rewel, yang membantah? Orang kalau tidak tahu alamatnya, tidak tahu tempatnya, pasti nggak akan bisa masuk. Nah kalau ditanya di mana tempatnya surga sekarang, kan nggak tahu mereka. Nggak roh yang mlebu swarga, nggak bisa masuk surga. Ya carilah ilmu tauhid supaya tahu yang punya surga, jalan ke arah surga supaya tahu, bukan jalan menuju Roma, Irama lah. Menuju surga, tapi sampai ngaji tauhid gak usah jagakno swarga. Apa swarga? Swarga lho gak larang, murah. Wala tatibul jannata illa biru yatika. Surga itu gak mahal. Yang mahal itu illa biru yatika, kecuali kamu melihat kepada Allah. Melihat itu yang mahal. Ngapain? Apa surga? Itu gak usum bagi mukasabah. Kalau mau amalah, wow, tergila-gila. Wiridan supaya dapat pahala. Sembahyang ba'diyah asar supaya mendapat pahala. Ba'diyah asar. Oh nomad kayak gini. Sembayang ba'diyah subuh oleh pahala ya tambah karong. Ya pom asar ya ba'diyah subuh ba'diyah. Wis gak bener kabeh. Kan niki perjamaah tomak iku jagakno enak gak gelem soro. Jagakno panen gak adik nandur, jagakno pinter gak adik sekolah, jagakno ngerti gak adik ngaji. Iniku. Iku jenenge tomak. Ini sampean gak ngikuti ngaji ro keterangan tekon ndi ben. Iki keterangan sampai lambe kate jebol. Yo rone yo sekedar durung karo 100% iki ya. Terakhir adalah marah. Tapi orang marah masih sehat. Tapi lihat marahnya ada ukuran. Sehat ya. Orang marah kan masih sehat dibanding golekan. Esok marah sih golekan. Nah, gak sehat kan? Nah, yang benar itu marah. Makanya Mas Hakib besok kalau cari jodoh cari ya yang bisa marah. Jangan yang tidak bisa marah. Ini barangkali ini pesan saya. Pesan dan kesan. Mungkin carilah jodoh yang bisa marah. Jangan tidak bisa marah. Karena normal. Yang tidak bisa marah itu golekan boneka itu. Tidak bisa marah ya. Nggih. Tapi aja kebacot. Marah-marah terus. Apa? Ya guyu, calon mantu ya.
Nggih, gak apa-apa mriki kula seneng ambek jamaah. Kula seneng macake dari perhatian saya, Bu. Kenapa? Karena sebenarnya kan gak pantas ngaji ada sampeyan iki. Gak pantas. Iya le, kok iso Bu kene melok ngaji dan tekun daripada Bu Nini bisa. Kalah sampean. Ya kaya ono iku lha apa. Enggak apa-apa. Ini ada Pak Hasan nih. Mau ngaji mungkin. Enggak baca. Kemarin ke saya anakku. Ini telepon nih balik. Mungkin barangkali mencari alamat sini. Tapi saya enggak berani. Ini rekaman ya. Itulah yang terakhir adalah marah-marah. Ternyata si 7 itu bakil lobat donya, bodoh, gumedhe, kasut, tomak, muring-muringan. Yang paling berat mana? Yang paling berat. Artinya itu parah lah. Parah pol-polan. Itulah. Mana? Nih? Walah, kok ibu nih. Saya jawab nggih. Semua tersebut kan dinamakan amaro. Kan dilaknat. Nah, berarti berat semuanya. Terakhir, mana di antara ini yang paling ringan? Apa ringan maksudnya itu? Mosok panggling. Hah? Ya semuanya. Ringan ya ringan bareng, apa jabat bareng. Polo bes kontol bareng. Alah wong riado ngono ae kok ibu lha apa. Karena berjamaah dianggap ringan ya kabeh, dianggap berat ya kabeh. Tapi menurut saya ya berat semuanya, Bu. Amal sampai hilang semuanya kalau ada kasut. Hilang semuanya. Lunga kaji hilang. Saya 5 waktu sekian tahun hilang. Puasa Ramadan gak tahu dihutang hilang kabeh. Karena gara-gara satu kasut, belum yang lainnya. Apalagi munafik. Munafik tambah nemen. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sak temene wong munafik iku panggonane gon neraka sing paling nisor lho. Saya milih pundi? Gak milih sih bener gak milih. Gak milih ki aja meneng tok goma yo ngaji ngene iki. Lah karepe jamaah iku enggak, sing enak gak usah ngaji langsung meneh nyuwarga. Yang penting kok jenenge rukune apik, Jepang burdilan pisan regane 550. Pokok apik ngonone tok kaya apa iku fasilitas kok nggih ya. Ya kaya wong ngene iku gak apa-apa rokok sing apik, Bu. Tapi aja sampai terganggu. Sing kula kuwatir iku jangan kapian rokok tapi terganggu. Lah kok gombrek nemen ya terganggu ngono. Ini kapane tuku rokok aja sampai burdilan buri, ngacuh yang buri lho. Iso enteng-enteng bojone. Piro niku? Siratal ladzina wah, pun ini gak 550 lho. Iya karena aku dua iya. Sembahyang enteng-enteng bojone gara-gara rukune apik. Ya meneh di longi dedek mawon. Ya sederhana mawon. Gara-gara 150 ngene lho. 150 wis akeh wong gak duwe rasane girang wis dikono ruko. Tapi jok kaget rukune putih kan. Masjid liyane gak apa-apa tapi atine kudu putih kok gak bawa lho jerone ireng jabone ireng. Aja sampai sampean rukune putih tapi atine ireng. Ireng kok apa gak ketok Allah. Rukune apik bersih gak ketok Allah. Iku padha ambek gak cocok ambek pripite Ka'bah. Pertanyaan Bapak Ibu itu adalah nafsu yang pertama yaitu nafsu amarah.